Di Desa Karama, Tinambung, Polewali Mandar, tali mandar randang tombutu dibuat untuk kebutuhan nelayan, kayak tali rumpon dan tambang perahu. Iya. Nah, ini taruh di atas seperti ini, Bapak. Betul? Iya. Kita tarik. Wah, ini ternyata lumayan berat loh. Dan limbah tali ini yang kemudian nanti akan kita pisahkan. Jadi itu sebenarnya bentuknya begini nih. Tuh. Dia tuh sebenarnya kecil-kecil. Tali-talinya ini tapi diproses lagi sehingga bisa membuat tali yang sebesar ini dan berat. Nanti prosesnya masih panjang lagi. Tradisi membuat tali di Tanah Mandar berakar dari budaya maritim ratusan tahun di pesisir Sulawesi. Keahlian orang Mandar membuat tali udah dikenal luas. Banyak perempuan juga ikut dalam pembuatannya. Nah, ini setelah proses tadi kita sudah melepas talinya, diikat dulu di sini untuk dipilih lagi. Jadi ternyata nggak langsung dipakai, tapi dipilih dulu menurut diameter si tali yang kecil-kecilnya. Tidak usah ini, biar saja. Limbah tali yang udah terurai sekarang jadi bagian para ibu. Ini dibuka ya. Berarti ibu selain jago memilih tali, jago juga meraba ya? Oh, kasih anu sebentar, kasih jadi sebentar. Nih proses selanjutnya, ini namanya kalau ibu-ibu sini bilang bor. Jadi emang alatnya ini mirip seperti bor. Jadi kita menggulung tali yang memang tadi sudah dijadiin satu, kita gulung seperti ini agar dia lebih kuat lagi, lebih rekat lagi tali-talinya. Jadi makanya kita harus begini nih, sambil mundur. Ini panjangnya lumayan ya ibu ya, jadi 90 meter. Pelatih ini jadi tahap akhir ngerangkai gulungan jadi tali mandar utuh. Ini saya lagi diajarin sama kakaknya kalau misalnya kita lagi proses pelatih ini. Jadi nanti kalau sudah berhenti ditarik dari sana, ini kita putar seperti ini dan putarnya harus cepat. Lama-lama tangan saya berotot. Nah, ini sudah ya Bu ya. Dijadikan satu begini, satu roll. Iya. Ini baru satu roll. Masih ada berapa 19 roll lagi setiap hari ibu-ibu ini mengerjakan. Hebat luar biasa. Nah, ini dia tali yang sudah disatukan menjadi satu roll seperti ini. Udah dirapikan, sudah digunting, sudah dibakar. Yang selanjutnya bisa langsung saya pakai. Nah, kita bawa. Om, terima kasih ya. Ini salah satu pemanfaatan tali yang tadi kita sudah buat. Ini untuk masyarakat di daerah sini digunakan sebagai alat bantu untuk membuat rumah ikan. Nah, kalau di sini disebutnya rompon. Rompon. Yap, di laut yang luas, ikan gak selalu gampang didapat. Makanya, rumpon dibuat nelayan buat rumah singgah ikan biar mudah dipancing. Sebenarnya bahan-bahan untuk membuat rompon ini sendiri macam-macam, tergantung bahan baku yang ada. Nah, kalau sekarang nih saya bikinnya pakai bambu, jadi ini untuk alasnya. Ada juga yang bikinnya 2 lantai ya Bapak ya? Ya, ada 2, 3 lantai, tergantung besarnya romponnya seperti apa. bisa 4 lantai. 4 lantai pun bisa, tergantung. Pokoknya semuanya kita mau tangkap ikan yang lebih besar, rumponnya harusnya juga yang lebih besar begitu ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa, kita dari kecil aja dulu kita cobain. Bagian dasar rumpon yang dilengkapi dedaunan bisa menarik ikan untuk datang atau bersembunyi dari predator. Nah, ini kita lagi buat atapnya. Oh, bentuknya beda.
Begini sudah jadi atapnya ini Bapak? Sudah. Sudah jadi. Gak pakai lama, rumpon yang udah jadi langsung saya bawa ke tengah laut Teluk Mandar di Majene. Ini kita udah mulai proses untuk menurunkan rumponnya. Jadi memang dicarinya itu yang kedalaman sekitar 10 atau 20 meter. Jadi yang benar-benar tidak ada karang baru kita jatuhkan. Yap, ini nih yang jadi ajang bukti kuatnya tali mandar. Tali jadi pengikat batu pemberat biar rumpon gak terbawa jauh sama arus. Biasanya, tali akan awet bertahun-tahun mengalahkan usia rumpon. Nah itu rumponnya sudah kita arungkan dan rumpon ini biasanya didiamkan dulu 2-3 hari sampai ikannya itu datang dan juga berkumpul bermain di bawah rumponnya. Karena di bawah rumpon itu sendiri sudah ada daun-daun kelapa yang menjadi tempat bermainnya ikan-ikan. Dan kita berharapnya memang nanti cepat ya Bapak ya, ikannya berkumpul di situ, dia tahu ada tempat main baru. Jaleko, sejenis kerang atau siput laut yang banyak menghuni perairan Teluk Mandar atau Majene. Sekarang nih saya lagi di Desa Rangas dan lagi mencari nih, ini namanya jaleko atau siput laut. Kecil-kecil ini dia keluar. Udah mulai keluar lagi. Saat cuaca bersahabat, nyari jaleko tuh nggak sulit-sulit banget. Mereka biasa bersembunyi di balik karang atau pasir, di kedalaman 1 sampai 1,5 meter aja. Hasil tangkapan saya lumayan banyak. Nah, karena si jaleko ini habitatnya ada di dekat karang-karang dan juga ada di dekat lamun-lamun. Sedangkan warnanya dia ini warnanya agak kecoklatan. Arus laut jadi tantangan utama buat nyari jaleko. Makin kencang arus, makin sulit jaleko didapat. Selain butuh tenaga ekstra, arus juga bisa bikin jaleko gak terlihat di pasir. Mulai ngos-ngosan, cari sedikit, ngos-ngosan saya berhenti dulu karena ini ya kita harus melawan arus. Jadi ya agak capek ya. Abang sudah dapat di sana? Banyak, mantap. Iya, sudah benar begini ya Bang? Nah ini dia jaleko yang sudah kita cuci, lalu selanjutnya akan direbus. Terus kita mau bikin olahan jaleko sambal dabu, betul? Enak ya? Enak. Masyarakat Mandar punya sebutan khusus untuk sambal dabu-dabu. Mereka biasa menyebutnya cobe-cobe. Tapi minta Kak dulu pisang teh. Oh sudah bisa? Iya. Sudah bisa? Mau berapa? Semua? Semua lah nanti saya masuk. Semua kah? Oke. Bareng loka madurung atau pisang kepok bakar, sambal cobe-cobe jadi teman nikmat jaleko. Setelah dicuci bersih, jaleko lebih nikmat direbus pakai air laut. Katanya sih rasanya bakal lebih gurih dan ada manis-manisnya. Sambil menunggu mendidih, kita juga bakar pisang di sini. Kalau di Desa Rangas disebutnya pisang loka manurung. Wih, bagus ya namanya. Enak kan itu Bapak? Enak. Terus sambal dabu-dabu atau sambal cobe-cobe kalau bahasa di sini. Ini dicampur lagi pakai bawang apa tadi namanya? Mandar. Lasuna? Ya. Lasuna mandar. Lasuna mandar biar makin sedap.
Untuk sambal cobe-cobe, semua bahannya nggak dimasak. Selain cabe, ada juga lasuna atau bawang mandar dan minyak mandar yang wajib ada. Enak banget ya, nikmati kelapa muda sambil lihat pemandangan yang seperti ini. Tadi kita udah capek-capek cari siput laut. Kita sama-sama ya abang ya, nikmati sore ini ya. Bersama pisang bakar. Mau abang? Mau coba? Bisa. Ini silahkan. Setelah lelah melawan arus, menikmati hidangan jaleko selagi hangat jadi obat terbaik. Enak yang besar. Nih rasanya masih fresh, enak, ada manisnya. Sebenarnya kalau misalnya saya coba tadi mirip seperti kerang hijau, tapi versi lebih manis dan juga lebih kenyal. Karena kan ukurannya dia juga kecil-kecil, jadi rebusnya juga tidak terlalu lama. Dan kita pakai cobe-cobe. Kita cocol pakai cobe-cobe. Walau dagingnya kecil, cita rasa jaleko sungguh nikmat. Teksturnya kenyal dengan rasa gurih manis dominan. Makan pakai pisang loka manuru. Manis? Manis. Iya. Loka tunu. Kita coba ya. Saya coba ya bang. Kalau tidak manis bagaimana? Saya lihat abang aja sih kak. Lihat abang biar manis tuh. Masih panas. Gimana? Manis toh? Wah. Berarti saya enggak manis. Wah. Manis bang. Ini cocok. Karena tadi siput lautnya itu rasanya manis dan kenyal, ditambah lagi pisang yang tidak terlalu manis tapi cukup manis ya. Enak. Terus cocok pakai coba-coba tuh. Begini? Cocok bisa. Bisa.